Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dewi Mayasari, Dewi Rahmawati, Istiqomah, Trisuci Fitrianti akan menyampaikan presentasi perbandingan strategi pemasaran global versus lokalisasi antara perusahaan multinasional McDonald dan Coca-Cola. Berikut ini adalah penjelasannya. Latar belakang, perkembangan globalisasi telah mendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar internasional. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat batas antar negara semakin kabur, sehingga persaingan bisnis tidak lagi terbatas pada skala lokal, melainkan global. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dituntut memiliki strategi pemasaran yang tepat agar mampu bertahan dan bersaing di berbagai negara dengan karakteristik pasar yang berbeda-beda. Salah satu tantangan utama dalam pemasaran internasional adalah perbedaan budaya, kebiasaan konsumsi, nilai sosial, serta daya beli di masyarakat setiap negara. Strategi pemasaran yang berhasil di satu negara belum tentu efektif jika diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu menyeimbangkan antara strategi pemasaran global yang konsistensi merek dengan strategi pemasaran lokal yang menyesuaikan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat. McDonald dan Coca-Cola merupakan contoh perusahaan multinasional yang sukses menerapkan strategi pemasaran global dan lokal secara bersamaan. McDonald terkenal dengan kemampuannya menyesuaikan produk makanan dengan selera lokal tanpa menghilangkan identitas merek global, sementara itu Coca-Cola mempertahankan konsistensi produk utamanya di seluruh dunia, namun menyesuaikan pesan komunikasi dan promosi dengan budaya lokal di masing-masing negara. Adapun tujuan dari analisis, yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami strategi pemasaran global yang diterapkan oleh McDonald dan Coca-Cola dalam menjaga konsistensi merek di pasar internasional. Yang kedua, untuk menganalisis strategi pemasaran lokal yang digunakan oleh McDonald dan Coca-Cola dalam menyesuaikan produk dan promosi dengan karakteristik pasar di berbagai negara. Yang ketiga adalah untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pemasaran lokal dan global antara McDonald dan Coca-Cola. Yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan McDonald dan Coca-Cola dalam mengintegrasikan strategi pemasaran global dan lokal. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya keseimbangan antara strategi pemasaran global dan lokal bagi perusahaan multinasional dalam menghadapi persaingan global. Berikut ini adalah company profile dari perusahaan McDonald. Nama perusahaan McDonald Corporation, jenis industri, makanan dan minuman cepat saji. Kantor pusat berada di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Pendiri Richard dan Maurice McDonald. Pengembangan dan waralaba oleh Ray Kroc. Tahun berdiri di awal tahun 1940-an sebagai restoran drive-in dan Ray Kroc bergabung di tahun 1955. Model bisnisnya adalah waralaba dan memiliki restoran di seluruh dunia. Produk unggulan adalah hamburger Big Mac, kentang goreng, chicken McNugget, menu sarapan Egg McMuffin, dan Happy Meal. Jaringan global memiliki puluhan ribu restoran di lebih dari 100 negara. Visinya adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia, menjamin mutu produk, kebersihan, keamanan, dan nilai tambah. Dan misinya adalah membuat momen menyenangkan menjadi mudah bagi semua orang dengan menyajikan makanan lezat, lokasi yang nyaman, harga terjangkau, kecepatan, pilihan, dan personalisasi. Adalah strategi pemasaran global McDonald's. Nah, di sini strategi pemasaran global McDonald's berfokus pada konsistensi merek dan pengalaman pelanggan di seluruh dunia, serta penerapan standar kualitas yang seragam. Ciri khas pendekatan ini tuh terlihat dari penggunaan logo, warna, dan slogan yang sama di berbagai negara. Seperti kampanye global I'm Lovin', McDonald's juga mempertahankan menu inti yang ikonik seperti Big Mac, kentang goreng, serta konsep restoran dan pelayanan seragam. Nah, ini tentu saja menjadi ciri khas strategi globalnya. Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun identitas merek yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen global, sekaligus menciptakan efisiensi dalam produksi dan promosi
Tentunya dengan pendekatan ini, MC Donald's mampu menjaga citra merek yang konsisten sambil tetap relevan di berbagai pasar internasional. Ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran lokal pada MC Donald's. Di sini ada beberapa adaptasi. Yang pertama ada adaptasi menu, adaptasi promosi, adaptasi harga, dan adaptasi distribusi atau tempat. Nah, di adaptasi menu ini tentunya menu disesuaikan dengan selera lokal, seperti ada nasi uduk, burger rendang, ayam McD rendang, sambal matah, serta ada jaminan sertifikasi halal. Sedangkan di adaptasi promosi, tentu iklan budayanya itu melokal, momen Ramadan, kolaborasi influencer juga lokal. Nah, sedangkan kampanye digital dan media sosial tentunya juga harus relevan dengan tren lokal. Yang ketiga adalah adaptasi harga. Harga disesuaikan dengan daya beli lokal, mulai dari 10.000 sampai dengan 20.000. Tentunya tersedia juga paket hemat banget serta MC value. Sedangkan di adaptasi distribusi atau tempat, gerai strategis itu harus dekat dengan kantor, dekat dengan sekolah, dan juga dekat dengan mall. Di sini juga ada saluran drive-thru, delivery online, serta MCD mobile apps. Ini profil dari perusahaan Coca-Cola. Nama perusahaannya adalah The Coca-Cola Company, jenis industrinya minuman. Kantor pusatnya itu ada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pendirinya adalah Dr. John Stitt Pemberton. Tahun berdiri itu 29 Januari 1892. Produk unggulan dari perusahaan ini adalah minuman berkarbonasi atau sering kita sebut dengan Coca-Cola. Jaringan globalnya lebih dari 200 negara. Model bisnis perusahaan Coca-Cola ini adalah sistem waralaba pembotolan atau franchise bottling. Perusahaan induk ini memproduksi konsentrat dan sirup. Mitra pembotol atau bottler bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan penjualan. Saya akan menjelaskan bagaimana Coca-Cola mengelola mereknya secara global dan lokal. Pertama, mari kita lihat strategi global mereka. Fokus utama Coca-Cola secara global adalah menjual emosi, kebahagiaan, dan kebersamaan. Mereka sangat menjaga konsistensi rasa produk utama mereka agar dimanapun Anda membelinya, rasanya tetap sama. Beberapa ciri khas strategi global mereka meliputi standarisasi produk. Coca-Cola Original Taste memiliki rasa yang identik di seluruh dunia. Identitas visualnya, logo dan kemasan merahnya sangat ikonik dan konsisten. Untuk kampanye universalnya, Anda pasti sering mendengar slogan seperti Open Happiness atau Real Magic. Ini adalah pesan global yang dimana bisa diterima oleh budaya manapun. Lalu sponsorship besar, mereka hadir di ajang dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia untuk memperkuat status mereka sebagai simbol gaya hidup global. Namun, Coca-Cola menyadari bahwa untuk benar-benar masuk ke hati konsumen, mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu strategi untuk semua. Disinilah strategi lokalisasi berperan. Fokus utamanya bukan mengubah rasa utama, melainkan mengadaptasi pesan komunikasi. Mari kita lihat melalui pendekatan 4P, yaitu produk, price, place, dan promosi, yang dimana produk mereka menghadirkan varian rasa atau kadar gula yang disesuaikan dengan selera lokal, termasuk ukuran kemasan yang beragam. Harga juga bersifat fleksibel. Mereka menyesuaikan apakah produk dijual di retail modern atau warung-warung kecil agar tetap terjangkau. Distribusi Coca-Cola juga dari mana-mana, mulai dari supermarket besar hingga pedagang kaki lima dan warung tradisional. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik. Mereka menggunakan momen lokal seperti kampanye Ramadan di Indonesia atau Hari Natal. Contoh sukses lainnya adalah kampanye Share a Coke, di mana mereka mencetak nama-nama populer masyarakat setempat pada botolnya. Nah, mari kita bandingkan efektivitas strategi ini dengan melihat studi kasus McDonald's dan Coca-Cola. Untuk McDonald's,
strategi lokalisasi sangat krusial karena produk makanan sangat bergantung pada selera lidah lokal. Kita bisa lihat sendiri adanya menu nasi atau burger rasa lokal yang membuat mereka ini terasa dekat dengan masyarakat setempat tanpa menghilangkan identitas globalnya. Sedangkan untuk Coca-Cola, kekuatan utama mereka justru ada pada strategi global. Produk minuman soda cenderung lebih universal dan tidak terlalu terikat pada budaya makan tertentu. Konsistensi rasa dan citra merek yang kuat membuat konsumen di seluruh dunia memiliki loyalitas yang tinggi. Kesimpulannya, Coca-Cola berhasil karena mereka mampu menyeimbangkan keduanya. Mereka tetap menjaga identitas global agar tetap ikonik, namun tetap melakukan penyesuaian lokal pada distribusi dan komunikasi agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas secara personal. Selanjutnya, hasil perbandingan efektivitas strategi pada perusahaan McDonald's dan Coca-Cola. Berdasarkan analisis efektivitas strategi pemasaran, McDonald's dan Coca-Cola menunjukkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik produknya. McDonald's lebih efektif menerapkan strategi lokalisasi karena produk makanan sangat dipengaruhi oleh selera, budaya, dan kebiasaan konsumsi masyarakat, sehingga penyesuaian menu, harga, dan promosi menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan konsumen. Meskipun demikian, McDonald's tetap mempertahankan identitas global agar citra merek tetap kuat dan konsisten. Sementara itu, Coca-Cola lebih efektif menggunakan strategi global karena produknya bersifat universal dan tidak bergantung pada preferensi lokal tertentu. Konsistensi rasa, logo, dan citra merek menjadikan Coca-Cola mudah dikenali dan memiliki loyalitas konsumen yang tinggi di berbagai negara. Penyesuaian lokal pada Coca-Cola dilakukan secara terbatas, terutama pada aspek komunikasi dan distribusi, untuk memperluas jangkauan pasar tanpa mengubah identitas merek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas strategi pemasaran sangat bergantung pada karakter produk, di mana McDonald's unggul melalui pendekatan lokalisasi, sedangkan Coca-Cola unggul melalui pendekatan global, dan keduanya menunjukkan pentingnya penerapan strategi globalisasi dalam pemasaran internasional. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis perbandingan strategi pemasaran perusahaan McDonald's dan Coca-Cola, kami merumuskan beberapa insight dan rekomendasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan multinasional dalam menerapkan strategi global dan lokal. Yang pertama, yaitu perusahaan multinasional perlu menerapkan strategi globalisasi, yaitu mengombinasikan kekuatan merek global dengan penyesuaian lokal agar tetap relevan di berbagai pasar. Poin yang kedua, yaitu strategi pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan karakter produk, karena produk yang sensitif terhadap budaya seperti makanan membutuhkan lokalisasi lebih kuat dibanding produk yang bersifat universal. Poin yang ketiga, yaitu konsistensi identitas merek tetap harus dijaga, meskipun dilakukan adaptasi lokal, agar kepercayaan dan daya ingat konsumen tidak menurun. Poin yang keempat, perusahaan perlu terus memanfaatkan data konsumen dan tren lokal untuk menyesuaikan promosi, inovasi produk, dan strategi komunikasi. Poin yang kelima, pemanfaatan media digital dan kampanye berbasis emosi sangat penting untuk menjangkau generasi muda dan memperkuat keterikatan merek. Poin yang keenam, yaitu kolaborasi dengan pihak lokal, seperti mitra, influencer, dan komunitas, dapat meningkatkan kedekatan merek dengan pasar setempat. Poin yang ketujuh, fleksibilitas. Strategi pemasaran menjadi kunci agar perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan selera, budaya, dan kondisi ekonomi. Poin yang kedelapan, evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi global dan lokal perlu dilakukan agar perusahaan tetap kompetitif di pasar internasional. Dan ini adalah beberapa sumber dan referensi dari materi-materi yang tadi kelompok kami sampaikan.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi pemasaran global dan lokal sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan karakter produk dan kebutuhan pasar. Perusahaan McDonald's menunjukkan efektivitas melalui strategi lokalisasi, sementara perusahaan Coca-Cola unggul dengan konsistensi strategi globalnya. Keduanya membuktikan bahwa kombinasi antara kekuatan merek global dan adaptasi lokal menjadi kunci utama dalam menghadapi persaingan pasar internasional. Demikian pemaparan kami mengenai perbandingan strategi pemasaran global dan lokalisasi pada McDonald's dan Coca-Cola. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya strategi pemasaran dalam bisnis internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.